Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ramli Ankar dimanapun berada, masih bersama saya Ramli. Pada hari itu insya Allah kita akan menyaksikan video daripada Ustadz kita, Ustadz Hatoli dari Sambas, dalam rangka acara Halal Bihalal di Kabupaten Sambas di Masjid 1001 Kubah. Pak Ngah, Pak Long, Pak Ade, Pak Usu, Nek Aki, Nek Wan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita subscribe channel Ustadz Hatoli juga, dan jangan lupa juga berbagi ilmu dengan insanak-insanak kita, saudara-saudari kita share sebanyak-banyak mungkin sehingga kita pun dapat aliran dana, bukan dana duit, aliran pahala. Insyaallah. Yuk kita saksikan sama-sama. Ya Pak Anton ya sebenarnya ya. Ibu bapak mohon maaf dan bisa nak saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, para guru, para alim ulama. Mudah-mudahan walaupun tidak saya sebutkan karena takut salah menyebutkan namanya. Yang kedua, kalau saya sebutkan semuanya takut jadi daan ceramah tapi ngabsen. Betul? Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita batasi aja waktunya sampai jam 9.15. Saya sampaikan cerita-cerita ini dalam waktu setengah jam. Biasanya saya ceramah di mana-mana 1 jam. Sesuai dengan air yang kanak berikan. 600 ml 60 menit. 600 ml. Air teh lagi ya. Mungkin kalau ada bonus lagi. Saya mohon maaf inyan itu yang pertama kali saya datang ke masjid Kamis 11 Mei 2023. Kubah, tapi lewat karab melihat. Tapi malam itu baru itulah saya singgah. Dan luar biasa ternyata tadi dalam perjalanan ramai ke orang yang datang kira-kira. Pertama penceramahnya lokal. Yang kedua ya Bapak Ibu mungkin lebih tahulah tentang halal bihalal. Ternyata ramai. Dan saya lihat begitu datang balihonya sekian besar. Saya aja khawatir baliho besar sebenarnya. Nyolah ke acara kala biar polah nyomor padi. Di kampung, tapi tidak tahu saya di situ diaplikannya kala. Luar biasa nih. Jadi bukan nak dengarkan ceramah, bukan. Bukan kita nak acara pesta-pesta, bukan. Ternyata hadir ke situ. Masya Allah. Itu desain Masjid 1001 Kubahnya luar biasa. Rahmi. Tadi kata Pak Ustadz Doni selesai maghrib ada yasinan, betul kah? Iya. Saya tidak ikut karena LKIC baru berangkat. Kita bisa lihat di surah Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis setiap tapak kaki langkah-langkah mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap catatan yang kami tulis dalam kitab yang nyata, kata Allah. Jadi Bapak Ibu yang datang ke situ, setiap langkah kaki, ayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah, semuanya tercatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Amin, amin. Tapi saya lihat-lihat si Anyang berjalan ke situ. Pakai motor, ada yang pakai otonya pun macam-macam. Kadang orang naruh oto sagian bagus, tapi tidak suah datang ke masjid. Otonya tidak suah datang ke majelis ilmu. Saya khawatir nanti orang model gaya di akhirat yang masuk surga aja otonya. Apaan Zainova masuk surga, orangnya masuk neraka. Nah, tapi alhamdulillah kita malam hari itu Allah izinkan hadir bersama-sama. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Amin amin rabbal alamin. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat nak cari ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Saya tidak akan lama-lama. Tadi kata Pak Haji Karlan ini acaranya di luar dan ngambun nih. Yang daan besonggok bisa berpengaruh kepada ubun-ubunnya. Dan kata Pak Haji Roma, bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Mudah-mudahan balik dari situ tetap sehat semuanya. Amin. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Amin. Yang punya anak Allah jadikan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah.
Yang amin berarti dah anak bayar. Saya sampaikan cerita Allah saya dah Akbar. terus terang dah anak ceramah karena situ banyak guru-guru saya supan nak ceramah. Mereka ini adalah ibaratkan pohon, mereka ini akar yang menumbuhkan, menguatkan. Kami hanya bunga-bunga dan buah-buah yang mungkin orang puji, tapi sebenarnya yang menguatkannya adalah akar. Yang nak saya ceritakan yang pertama, saya batasi dalam 4 poin. Dan sampai 5, 4 aja. 3 aja lah ya. Karena calon presidennya 3. Yang pertama, ada tempat ibadah orang itu yang disebut dengan ada namanya tempat ibadah orang itu namanya vihara, punya orang Buddha. Ada tempat ibadah itu namanya sinagog, punya orang Yahudi. Ada tempat ibadah itu gereja, punya orang Kristiani. Tapi umat Islam ketika berbicara tentang tempat ibadah disebutnya masjid. Masjid diambil dari kata sajada, artinya sujud. Padahal masjid tempat ibadah, tapi tang disebut tempat sujud. Kalau kita lihat orang sholat, dari mulai ada diri, ada rukuk, ada duduk di antara 2 sujud, ada sujud. Dari gerakan-gerakan ini ya, gerakan mana yang paling lama? Ya Pak, sembahyang kan? Bapak sholat, yang paling lama diri ke rukuk ke sujud. Diri, diri bahasa Arabnya koma, harusnya namanya bukan masjid, makom, tempat diri. Oh naan Pak Ustadz, yang lebih lama duduk. Karena laka sholat lebih lama duduk. Oh kalau gitu namanya bukan masjid, tapi majlis. Majlis diambil dari kata jalasa, artinya duduk. Majlis, dah jadi bahasa kita, majlis permusyawaratan rakyat. Kenapa disebut majlis permusyawaratan rakyat? Duduk, karena mereka duduk-duduk aja di sini. Naan bahas kita, kadang duduk pun sampai tidur kan? Majlis. Oh berarti salah juga, bukan majlis nih namanya, tetap masjid. Kenapa disebut masjid? Sujud karena orang yang ke masjid, orang yang datang ke masjid, perilakunya, ucapannya, perkataannya, kelakuannya, pikirannya, hatinya adalah seperti orang yang sujud, rendah hati dan sombong. Jadi di masjid tidak boleh nyombongkan diri. Nanti kalau masjid dah jadi, jangan sampai wah hebat seambas dah ada masjid 1001 kubah. Mundaan aku. Di masjid harus dibuang keakuan. Ya. Kesayaan, keakuannya harus dibuang. Saya, aku, bahasa Arabnya ana. Orang yang suka nak te aku disebutnya ananiyah. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ananiyah egois. Egois ya nak boleh, ego boleh, egois nak boleh. Bapak kalau balik dari situ pasti nyari sandalnya masing-masing kan? Iya, iya namanya ego. Boleh ego. Yang tak boleh nyari sandal seorang tapi melemparkan sandal kawan. Nah, iya egois namanya. Ego boleh, egois yang tak boleh. Foto beramai, cekrek. Dilihatnya fotonya seorang terpajam. Oh, salah satu ulangi. Egois, merasa foto yang ramai gara-gara dia seorang terpajam jadi gagal. Padahal yang lain bagus semuanya. Maka di masjid perilaku kita harus seperti orang yang sujud, tinggalkan semuanya keakuan. Hebat sama sekarang punya masjid adat budaya Melayu, masjid punya rumah Melayu sama. Oh, mundaan aku. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Quran, orang yang suka nak ngomong ti aku pertama iblis. Ya Ustaz. Ana khairum minhu. Akulah lebih mulia daripada Adam, kata iblis. Yang kedua Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga Korun. Ketika hartanya banyak sampai unta pun dah terpikul dengan patinya. Siapa yang mengumpulkan harta? Kata Korun, aku. Namun ada orang di Sambas gaya kala. Bagus sudah sekarang Sambas ada punya rumah Melayu. Oh, mundaan aku. Bagi dia. Haji, kau kulihat ngomong tentang suka nak ti aku. Nyampe di dalam Al-Quran ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Yang pertama iblis. Yang kedua
Fir'aun. Yang ketiga Korun. Yang keempat Pak Haji. Nggak boleh sombong. Kecuali ini yang dibolehkan sombong itu menurut Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong dengan orang sombongnya sedekah. Jadi pun ada orang sombong dengan saya sombongnya lagi. Api dah Ustaz Hatoli ceramah cuma bisa molah tawak orang nang. Budak dan berilmu deh sekolahnya entah kemana, buntah kitab apa dibacanya. Saya keluarkan ijazah saya dolok dan ditulis SSCMH dan saya tulis Ustaz Hatoli Salman Asambasi gaya dina. Biar remehkan dikiranya saya dan belajar agama. Saya tulis nih, saya ada ijazah saya S1 S2. Insyaallah esok saya ke Makassar melakakkan S3 saya. Selaka itu kalau betul serius nak belajar agama dengan saya datang ke rumah saya di Stalik nomor 45 Dusun Bunga. Sudah setahun saya tunggu si Anda datang. Senang nyari rumah saya di Stalik. Cari aja yang paling bagus. Saya 100 meter dari sini. Bukan rumah saya yang paling bagus. 5 tahun setia. Jadi kita jangan sampai sombong. Jadi orang yang ke masjid, perilakunya, hidupnya, kesehariannya, dia tidak boleh sombong. Oh berarti di luar masjid boleh sombong. Di luar masjid pun tetap tidak boleh. Tapi lagi di masjid, karena larangan sombong di masjid tidak boleh. Makanya kita semuanya sami. Bulak Ustaz Atolia semuanya kita sami di masjid, buktinya dia semuanya di depan kan nak beri kuih, kami di belakang tak. Itu bukan salah saya, salah panitia. Banyak nyanjak makanan di depan tuh. Cuma daan lalu kan nak silakan. Makan limau. Nah, ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya masjid, tempat orang sujud. Pala anggota tubuh kita tuh yang paling terhormat mana, Pak? Pala, kaki, tangan, pantat, pala. Siapa yang berani megang pala kita? Ngajak kelahi ya. Kalau kita jumpa Pak Ngah, langsung kita pegang tangannya. Pak Ngah Subhan, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Coba langsung pegang palang. Apa kabar Pak Haji? Pala yang malar tak hormati, pala yang malar minta dihargai. Tapi begitu nyampai di masjid, dia sujud. Di mana? Tempat yang paling rendah, yang kanak kacak-kacak. Selama itu pala yang malar tak hormati, tak hargai. Jarang orang menghargai buriknya, jarang. Tapi begitu sujud, justru burik lebih tinggi daripada pala. Ini filosofinya, bahwa sholat itu kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Makanya nanti kita berharap Masjid 1001 Kubah ini jadi, disitulah banyak nanti orang akan sujud, dan bagi yang sudah berwakaf berinfak dapat pahala yang sami dari sejumlah orang yang sujud di situ. Dah, habis ya waktunya? Sige, iya. Sige, ya yang pertama, jadi orang yang sujud perilakunya adalah tidak sombong. Dia akan tawaduk, memakai ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Yang kedua, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah dari malam Selasa berangkat, hari Senin malam Selasa berangkat, nyampai di Kuba. Tadi sempat disinggung lah Pak Haji Subhan. Nyampai di Kuba hari Senin, 4 malam Nabi di Kuba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Terbangun sigit masjid, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ada yang belum umroh, mudah-mudahan nanti berangkat umroh ke Masjid Kuba. Amin. Mau ke enggak ke umroh nanti Pak, Bu? Insyaallah. Atau udah umroh semuanya? Yang belum sanak sadih, insyaallah ada tolen caranya. Karena ada jamaah saya, bukan jamaah saya, jamaah ustadz saya. Jadi jamaahnya itu pagi ngaji, naik motor dilanggar lahoto. Lalu yang melanggar bertanggung jawab, dibawanya ke rumah sakit. Begitu si ibu sadar, lalu yang nabrak tuh minta maaf. Bu Haji, saya minta maaf dan sengaja nabrak ibu, tolong saya nak laporkan ke polisi. Semuanya pengobatan rumah sakit nanti saya yang tanggung Bu Haji. Cuman tolong saya nak laporkan saya ke polisi Bu Haji. Kata si ibu, Pak, usah nak panggil saya Bu Haji. Ngapa dik, saya belum haji. Oh belum haji Bu, belum. Dah ibu langsung saya daftarkan berangkat haji. Jadi dia pagi haji gara-gara karena tabrak. Nah yang belum haji jalan dekat sih. Saya lagi ngalih gerak kanan. Yakin saya tidak lagi masuk rumah sakit, masuk kubur langsung.
Karena nasib orangnya lain-lain. Solat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama seperti orang berangkat umroh, kata Nabi. Jadi Nabi 4 malam di Kuba, dia bangun sigit masjid 4 malam di Kuba. Dari Kuba hari Jumat pagi berangkat menuju Yasrib, singgah dia di kampung Bani Salim. Disitulah Nabi pertama kali mendirikan solat Jumat. Nama masjidnya Masjid Al-Jumu'ah Bani Salim. Diri sigit masjid lagi. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah yang namanya Yasrib, kota penuh penyakit, kota penuh kuman, dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, berubah nama menjadi Masjid Nabi, dinisbatkan kepada Nabi Masjidun Nabawi, namanya Masjid Nabawi. Bayangkan Bapak Ibu, dalam satu lintasan terbangun 3 masjid oleh Nabi. Masjid Kuba, Masjid Al-Jumu'ah Bani Salim, Masjid Nabawi. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika menetapkan tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, karena disitulah dimulai peradaban Islam. Jadi kalau Sambas memang betul nak jadi orang yang beradab, tidak ada cara lain. Memang harus bangun masjid yang megah mewah macam 1001 kubah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Harus kita tekadkan. Boleh nanti dibuat rencana infak 1000 tadi ya. Siapkan celengan sedekah subuh. Orang yang sedekah subuh didoakan oleh 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma timun sikon khalafa. Ya Allah, berikan ganti rugi kepada orang yang bersedekah di waktu subuh. Kemudian malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma timun sikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang palik kedakut bin keminting alias ganggam bin reto. Kadang kita mohon maaf, ada orang bolak-balik pagi umroh haji, tapi palik kedakut nak lalu berubah. Yang berubah cuma jubah hangnang. Tasbih macam nak bigit talur. Jubah macam nak Batman. Sorban dah macam nak Banoto. Tapi sembahyang Jumat sengaja daan buat duit. Allah duduk tengah-tengah masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat kotak infak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya dah dekat, astagfirullah, astagfirullah. Lewat kotak infak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi di sama sih yang gayai. Insyaallah itu adalah semuanya orang dermawan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi peradaban ini luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, ada namanya, mohon maaf, ini Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Yeah. Itu diawali dari masjid. Sekarang Muhammadiyah, yang namanya Muhammadiyah, pelayanan terbaik bidang pendidikan dan sosial seluruh dunia. Allahu Akbar. Muhammadiyah diawali dari masjid. Ada satu pesantren terbesar di Indonesia, santrinya 33.000 di 25 cabang di Indonesia. Namanya Pondok Pesantren Darussalam Gontor, diawali dari masjid. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pun, keraton-keraton pasti tidak jauh dari masjid, karena mereka memulainya dari masjid. Jadi untuk memulai sebuah peradaban harus dari masjid. Insya Allah saya ketika membaca tulisan Masjid 1001 Kubah mengembalikan Sambas Serambi Makkah. Amin, insya Allah. Amin. Gaya dia sana putus asa ya setan. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Setan itu bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, less tidak ada, hopeless tidak ada harapan. Jadi setan adalah makhluk yang tidak punya harapan. Makanya kalau ada kawan kita ngomong aku sudah si anagi harapan, setan berarti. Itu mikrofon, namanya mic wireless, wire kabel, less tidak ada, wireless tidak ada kabel. Makanya saya kadang-kadang agak camas-camas kalau ceramah pakai wireless. Kurang 10 menit habis baterai. Tapi itu saya dah 20 menit tuh belum habis-habis baterainya ya. Nampaknya mikrofon mahal tuh. Tuh nyewe ke minjam tuh. Kena pinjam, mudah-mudahan yang minjam salon di akhirat masuk surga. Amin. Dengan salon-salonnya sekalian. Amin. Ibu bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi membangun masjid adalah mengawali peradaban dalam sejarah Islam. Jadi untuk Indonesia bahkan sampai sini menjadi manusia yang beradab diawali dari masjid. Kalau masjidnya nanti dah jadi, masjidnya dah bagus, berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap kerja di situ. Berapa banyak nanti orang yang akan bisnis di sekitar Masjid 1001 Kubah. Naik ekonomi mereka, umat Islam, mereka akan bayar zakat. Sekarang kita nak meningkatkan ekonomi orang di luar kita. Mereka nak bayar zakat. Jangankan nak bayar zakat, bersunat pun tak. Mohon maaf jadi agak, bukan saya kasar, bukan, itu saya agak lapar. Ada kesian makannya tuh Pak Misni. Saya sama-sama sudah makan sian makan. Ngapalah Ustaz tang rupa api-api dia ceramah. Mundaan kan nak balik makan. Mundaan makan di situ, insya Allah makan di rumahnya masing-masing. Masing-masing. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Oke. Lalu yang Oke, jadi kita menyaksikan videonya sampai 2 poin aja. Oke, 2 poin aja. Jadi kita menyaksikan videonya cuma 2 poin aja. Poin ketiga, poin keempatnya silakan di sana Pak Ngah, Pak Su, Pak Long semua menyaksikan langsung di channelnya Ustadz Khatoli. Oke, semoga video yang kita saksikan tadi bermanfaat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita yang baik Allah kabulkan, semua permohonan yang baik-baik Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala perkataan yang salah. Saksikan video saya yang lain mungkin di sebelah bawah tuh ya, insyaallah. Pilih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.